live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Jazakallah khair Mas Dodi dan juga Abu Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas nama Allah yang lain, yaitu ada 3 yang mirip. Yang pertama namanya Al-Malik, yaitu Al-Malik. Kemudian yang kedua Al-Malik, yaitu Al-Malik. Yang ketiga Al-Malik. Al-Malik ya. Kalau secara makna Al-Malik namanya raja ya, raja. Kalau Al-Malik itu raja yang agung, raja yang agung. Sebagian tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, raja agung. Al-Malik itu sebenarnya maknanya adalah yang menguasai, yang memiliki atau menguasai. Maha memiliki atau maha menguasai. Ini 3 makna yang mirip, karena raja, maharaja berarti dia pasti maha menguasai. Tapi ini 3 nama yang datang dalam beberapa ayat. Adapun Al-Malik maka datang dalam beberapa ayat. Al-Malik di antaranya misalnya dalam surat Toha 114 ya. Surat Toha 114 kata Allah Subhanahu wa taala, Fata'ala Allahul Malikul Haq. Fata'ala Allahu Al-Malikul Haq. Wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyi wa qur rabbi zidni ilma. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, Fata'ala Allahu Al-Malikul Haq. Maka maha suci Raja Al-Malik yang maha benar. Sini contoh surat Toha ayat 14. Kemudian juga misalnya surat Jum'ah ayat 1. Al-Jum'ah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Al-Malik Al-Quddus Al-Azizil Hakim. Ya telah bertasbih semua yang di langit dan di bumi, wa ma fil ardi kepada Allah. Siapa Allah tersebut? Al-Malikil Quddus, yang maha raja, dan Al-Quddus, yang maha suci. Demikian juga misalnya dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ayat kedua. Sebagaimana kita hafal semua, Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia. Jadi Al-Malik itu Al-Malik, yaitu mimnya pendek, Al-Malik. Bukan Malik tapi Al-Malik. Maka maknanya adalah raja manusia ya. Demikian juga ini diantara nama-nama Allah yang datang dalam bentuk Al-Malik ya. Adapun Al-Malik yang kedua ini datang dalam satu ayat ya, di akhir daripada surat Al-Qamar ya. Quran surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'indal malikil muqtadir. Bahwasanya orang-orang bertakwa berada di surga dan di sungai-sungai yang ada di surga sana, fi maq'adi sidqin, itu di tempat duduk yang benar ya. Inda malikil muqtadir, inda malikil muqtadir. Inda malikin muqtadir. Di sisi Malik, yaitu raja yang agung, yang maha kuasa. Inda malikin muqtadir. Surat Al-Qamar ayat 54-55. Ini ayat 55 terakhir. Kemudian adapun Malik yang artinya maha menguasai, maha memiliki ya. Maka datang dalam ayat-ayat di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, Al-Fatihah ayat 4. Maliki Yaumiddin. Malik sini Malik. Malik Yaumiddin. Malik maknanya adalah yang menguasai hari pembalasan. Kita tahu dalam sebagian qiraah dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Sama seperti raja. Jadi kalau dibaca panjang Maliki Yaumiddin artinya penguasa, pemilik hari pembalasan. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin maksudnya raja di hari pembalasan. Ini semakin menguatkan bahwasanya Malik maknanya Malik ya. Karena seorang raja pasti dia memiliki, pasti menguasai. Malik ya. Kemudian juga seperti dalam surat juga Al-Imran ayat 26. Al-Imran ayat 26 kata Allah Subhanahu wa taala Qulillahil malikul mulki. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ayat yang sering kita dengar. Kata Allah, Qulillahumma, katakanlah Allahumma malikal mulki. Di sini pakai malik panjang. Malikal mulki. Pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan. Al-mulk artinya kekuasaan, itu kerajaan sama. Ini menguatkan bahwasanya Al-Malik juga sang pemilik kerajaan. Al-Malik juga pemilik kerajaan. Oleh karenanya Al-Malik atau Al-Malik maknanya mirip. Oleh karenanya sebagian ulama menggabungkan tiga nama ini. Al-Malik sama Al-Malik sama Al-Malik. Syekh Abdul Razak menyebutkan cuma dua Al-Malik sama Al-Malik ya. Karena memang kalau kita mau lihat secara detail memang ada perbedaan antara Al-Malik dengan Al-Malik. Ada makna yang agak beda. Kalau Al-Malik artinya raja, Al-Malik makna lebih spesifik itu yang maha menguasai. Maha menguasai ya, tentu beda. Raja dengan maha menguasai. Raja tentu memiliki makna yang lebih spesifik daripada sekedar menguasai. Tapi inilah tiga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita akan bahas tentang yang maha raja yaitu Al-Malik. Dalam hadis juga datang ya penyebutan Al-Malik seperti dalam hadis di antara doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi. Dari hadis ya. Hadis riwayat Tirmidzi ya yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam hadis doa istiftah ya. Doa istiftah. Nabi berkata, Allahumma antal malik. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Dan seterusnya ini doa istiftah. Sini Nabi mengatakan Allahumma antal malik. Ya Allah sungguhnya engkau adalah raja. Demikian juga dalam doa ketika Rasulullah baca di bangun salat malam di antara riwayat anta malikus samawati wal ard wa man fihin ya anta nurus samawati wal ard anta kalau tidak salah saya ada riwayat anta malikus samawati wal ard wa man fihin. Nanti insyaallah saya cek lagi. Intinya Rasulullah menyebut dengan nama Malik ya. Adapun makna Al-Malik adalah sang raja itu pemilik kekuasaan, Az-Zajjaj berkata, Al-Malik an-nafidh al-amr fi mulkihi. Namanya raja yang sungguhnya adalah yang menjalankan segala kekuasaannya, perintahnya dalam seluruh kerajaannya. Ya, karena kita tahu makanya Allah disebut Maharaja. Ini sudah ya. Allah Maharaja.
Jadi makna Al-Malik. Makna Al-Malik, Maharaja. Maharaja Al-Malik maknanya adalah sebagaimana perkataan Az-Zajjaj, yaitu yang perintahnya berlaku atau berjalan dalam seluruh kerajaannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Az-Zajjaj. Kenapa kata beliau? "Idz laisa kullu malikin yanfudhu amruhu wa tasarrufuhu fima yamliku." Karena tidak semua raja bisa demikian. Raja dunia betapa banyak dia ingin sesuatu dia tidak bisa melakukan. Demikian raja dunia, kurang. Dia memang menguasai tapi raja yang tidak sempurna. Adapun maharaja, yaitu raja yang sempurna, adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala perintahnya berlaku, ya. Kemudian juga ini perkataan Az-Zajjaj, ya. Ini perkataan Az-Zajjaj. Kemudian perkataan di antaranya Al-Khattabi, salah orang ulama Syafi'iyah. Al-Khattabi rahimahullah berkata, "Al-Malik huwa tamul mulk al-jami' ila asnafil mamlukat." Kata dia, Al-Malik adalah raja yang sempurna kekuasaannya. Raja yang sempurna kekuasaannya, yang meliputi segala bentuk kekuasaan, yang meliputi seluruh kekuasaan. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua di bawah perintahnya, semua di bawah kekuasaannya, tidak ada satupun kekuasaan yang keluar dari kekuasaan sang raja. Itulah maharaja. Raja dunia dia terkadang perintahnya tidak jalankan, terkadang dia tidak menguasai sebagian hal. Sehingga dia membutuhkan menteri, membutuhkan kadang dia harus menyewa dari pasukan dari luar karena kekuasaannya tidak sempurna. Ya. Kekuasaan tidak sempurna. Adapun Al-Malik kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Malik maksudnya Al-Malik Al-Azim, ya. Al-Khaliq lil asya'i kulliha wa muqaddiriha wa huwa muqtadir ala ma yasha'u mimma yatlubun yuridun, ya. Adapun Al-Malik kata Ibnu Katsir tentang makna Al-Malik, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Malik yaitu Al-Malikul Azim, yaitu raja yang agung. Raja yang agung. Jadi dikatakan Al-Malik sama dengan Al-Malik. Al-Malik sama dengan Al-Malik. Cuma Al-Malik itu maknanya raja yang agung, yang mencipta segala sesuatu dan yang mentakdirkan segala sesuatu. Makanya digandeng dengan inda malikin muqtadir. Muqtadir maksudnya maha kuasa atas segala sesuatu. Ini nampak dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', ya. Engkaulah ya Allah yang Allahumma malikal mulki, yang menguasai segala kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau hendaki, kau cabut dari siapa yang kau hendaki. Semua aturan di bawah perintah sang raja. Ini raja yang sesungguhnya. Raja yang sesungguhnya. Saya bacakan perkataan ini dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya bacakan, dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, agar kita paham dulu paham benar apa maksud dari maharaja. Inna haqiqatal malik inna ma tatimu bil ata wal mana wal ikram wal ihana. Raja yang sesungguhnya, hakikat raja yang sesungguhnya, ya, bisa sempurna dengan dia yang mampu memberi, dia yang mampu mencegah. Dia karena semua kekuasaan dia. Kalau dia hanya bisa memberi, tidak bisa mencegah, dia bukan raja dong. Raja itu bisa memberi, bisa mencegah. Wal ikram wal ihana, bisa memuliakan, bisa menghinakan. Dia raja. Kalau dia hanya bisa memuliakan, tidak bisa menghinakan, maka bukan raja yang sungguhnya. Hanya bisa menghinakan, tidak bisa memuliakan, maka dia bukan raja sungguhnya. Dia namanya raja itu dia melakukan apa saja dia bisa. Wal itsaba wal uquba, dia bisa memberi ganjaran, dia bisa memberi hukuman.
Itu raja yang benar. Wal ghadab war ridha, raja yang benar dia bisa marah, bisa murka, dia bisa ridha. Wat tawliyah wal azl, dia bisa memberi kekuasaan, dia bisa cabut kekuasaan. Wa i'zazu man yaliqu bihil izzu wal idlalu wa i'zazi man yaliqu bihil izzu wa idlali man yaliqu bihi dhullu. Dia mampu memuliakan siapa yang berhak untuk dimuliakan dan dia bisa merendahkan, menghina-dinakan siapa yang berhak untuk direndahkan. Qala ta'ala, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan dalil akan hal ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Kau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Biadikal khair, segala kebaikan di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha kuasa segala sesuatu. Ini konsekuensi dari raja. Raja itu Maha kuasa segala sesuatu. Beda raja dunia. Raja dunia tidak menguasai segala sesuatu. Raja dunia tidak seenaknya bisa memberikan, bisa menahan, bisa mencegah, bisa menghinakan, bisa meninggikan, belum tentu. Yang bisa demikian cuma Allah semata. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Maha kuasa, Engkau Maha kuasa segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan, dia juga menguasai kekuasaannya, bahkan cuaca, bahkan alam semesta dia kuasai kerajaannya. Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan Engkau mengeluarkan kematian dari kehidupan. Itu Kau bisa menghidupkan, bisa mematikan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini raja yang sungguhnya. Maka raja tersebut menangani segala urusan di dalam kekuasaan. Itu raja yang benar, raja yang hakiki. Qala ta'ala, wa qala ta'ala, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalil yang lain. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin hu fasha'an. Dialah Allah yang semua di langit dan di bumi meminta kepadanya. Penghuni langit, penghuni bumi meminta kepadanya. Kulla yaumin, semua penghuni langit, penghuni bumi butuh kepadanya karena Dia Al-Qayyum yang mengatur segalanya. Tidak ada yang bisa tegak kecuali Allah yang menegakkannya. Kata Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dalam kesibukan, dalam kegiatan. Allah punya fa'alu lima yurid, dia melakukan ini, melakukan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ini sifat raja yang sungguhnya, yaghfiru dzamban. Dia bisa mengampuni dosa. Wa yufarriju karban, dan dia bisa menghilangkan penderitaan. Wa yakshifu ghamman, dan dia bisa menyingkap kesulitan. Wa yansuru madzluman, dan dia bisa menolong orang yang dizalimi. Sebaliknya, wa ya'khudhu zaliman, dia bisa menghukum orang yang zalim. Ya. Wa yafukku 'aniyan, dia bisa membebaskan orang yang ditawan. Wa yughni faqiran, dan dia bisa menjadikan orang fakir menjadi berkecukupan. Wa yujbiru katsiran, orang yang patah bisa dia perbaiki, atau dia orang yang susah maka dia bisa beri kebaikan kepada orang tersebut. Wa yashfi maridan, dan dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Wa yuqilu atharah wa yasturu aurah wa yu'izzu dhalilan. Ya. Dan dia juga bisa menutup aurat orang, dan dia bisa memuliakan yang hina, dan dia bisa menghinakan yang mulia, dan dia bisa memberikan kepada orang yang minta. Wa yudhibu bidaulah, dia bisa menghilangkan suatu negara, bisa kerajaan bisa hilang. Wa ya'ti bi ukhra, didatangkan kerajaan yang lain. Wa yudawil ayyam bainan nas, dan dia menggilirkan hari-hari di antara manusia. Terkadang wa yarfa'u aqwaman, ada yang diangkat oleh Allah dan ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuqu al-maqadir allati qaddaraha qabla khalqis samawati wal ard, dan dia telah membawakan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan sebelum ciptaan langit dan bumi, bi khamsin alfa am, 50,000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Allah telah menetapkan takdir-takdir yang terjadi di kerajaannya. Kemudian dia bawakan semua sesuai dengan apa yang dia tetapkan. Fala yataqaddam syai' minha wa la yata'akhkhar, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Bal kullun minha qad ahsahu kama ahsahu kitabahu. Semuanya telah dicatat oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Ya, sebagaimana ahsahu, kitabnya juga telah menguasainya. Yaitu Lauhul Mahfuz. Wa jara bihi qalamuhu, sesuai dengan apa yang dicatat oleh penanya, ya. Kemudian wa nafadha fi hukmuhu, hukum Allah yang berlaku. Ya. Wa sabaqa bihi ilmuhu, dan ilmunya telah mendahului sebelum kejadian apapun di alam semestanya, di dalam kerajaannya. Fa huwal mutasarrif fil mamaliki kulliha wahdahu. Dialah Allah yang mengatur segala sesuatu dari bawah kerajaannya. Tasarrufal malikin qadirin qahirin adilin rahim. Dan dia adalah bagaimana dia mengelola kerajaannya sebagai raja yang maha kuasa, yang hukumnya yang berlaku, yang adil dan penyayang.
tamil mulk. Kerajaannya sempurna. La yunazi'u fi mulkihi munazi'. Tidak ada yang berani mengorek-ngoreknya, memprotes-protesnya, enggak ada. Kalau raja diprotes berarti dia bukan raja. Wala yu'aridu fi mu'arid. Tidak ada yang berani mengkritik ya, keputusannya. Fatasarruf fil mamlakah da'irun bainal adl wal ihsan. Maka keputusan Allah, pengelolaan Allah di kerajaannya antara adil dan berbuat baik. Wal hikmah wal maslah wal rahmah. Tidak ada yang Allah tetapkan dalam kerajaannya kecuali atas hikmah, atas maslahat dan rahmat. Fala yakhruju tasarrufu an dzalik. Tidak ada kegiatan Allah, pengelolaan Allah terhadap kerajaan yang keluar daripada hal ini. Pasti di atas hikmah, pasti di atas maslahat, pasti di antara keadilan atau berbuat ihsan. Makanya Allah menyebutkan tentang al-mulk luar biasa. Kata Allah, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Rabb kalian dan kerajaan di tangannya. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Sungguh maha suci Allah, maha raja yang maha benar. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Arsyil Karim, sang pemilik Rabb yang maha mulia. Baik. Ini sekilas tentang makna maharaja. Jadi kita gambaran Allah adalah maharaja yang semua segala urusan di bawah tangannya. Biyadihil khair, ya. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang di tangannya lah kerajaan alam semesta ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa segala sesuatu, ya. Oleh karenanya, apa konsekuensi dari kita beriman kepada maharaja ini, ya? Atau faedah mengimani Al-Malik, maharaja. Banyak faedah. Yang pertama di antaranya, jika demikian hanya Allah yang berhak disembah. Berhak disembah. Karena dia yang berkuasa. Karena Allah lah yang berkuasa. Allah adalah penguasa sesungguhnya yang hakiki. Makanya Allah mencela sembahan-sembahan selain Allah karena tidak menguasai apa-apa. Contoh Allah berfirman, itu Allah mencela sesembahan yang tidak menguasai apa-apa. Contoh Allah sebut dalam surat Al-Furqan, ini Syekh Abdul Razak bawakan dalam surat Al-Furqan ayat 3. Al-Furqan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadhu min dunihi alihatan." Mereka menjadikan selain Allah tuhan-tuhan yang mereka sembah. Padahal tuhan-tuhan tersebut la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Justru mereka diciptakan. Siapa yang mereka sembah? Mau Jibril mereka sembah? Jibril tidak bisa mencipta. Mau Nabi Isa mereka sembah? Nabi Isa tidak bisa mencipta. Mau Nabi Muhammad SAW mereka sembah? Nabi Muhammad tidak bisa mencipta. Apalagi sekedar hewan, apalagi sapi, apalagi hanya batu, apalagi hanya pohon, tidak bisa mencipta. Mereka justru diciptakan. Wa hum yukhlaqun. Kemudian kata Allah, "Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a." Mereka tidak menguasai untuk diri mereka sendiri manfaat dan juga kemudaratan. Jangankan memberi manfaat dan mudarat kepada orang lain, untuk diri mereka sendiri enggak bisa. Ya. Jibril alaihissalam tidak bisa. Kalau Allah misalnya tiupkan sangkakala, Jibril meninggal maka mati, ya. Kalau Allah berkehendak dia mati maka mati. Jibril juga terbatas kemampuannya. Ya. Apalagi sekedar manusia. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya. Allah suruh perintahkan dalam banyak ayat. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Qul la amliku li nafsi illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menguasai untuk diriku sendiri manfaat dan kemudaratan, apalagi orang lain. Ya. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka tidak menguasai untuk mematikan atau menghidupkan apalagi membangkitkan. Maka seperti tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu yang menguasai semuanya, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa membangkitkan, itu yang disembah. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menguasai manfaat dan mudarat bagi dirinya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia tidak bisa ketika dikejar-kejar dia harus lari. Ya. Dia tidak bisa mencegah rasa lapar yang menimpa perutnya. Dia tidak bisa mencegah rasa ngantuk yang menyerang dirinya. Dia harus ngantuk, dia harus tidur. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika perang Uhud, harus terluka. Tidak bisa menghilangkan penyakit dari dirinya sehingga dia sakit meninggal dunia.
Rasulullah SAW. Karena mereka semua adalah makhluk. Maka tidak berhak. Yang berhak disembah yang Maha Raja, yang menguasai segala sesuatu. Siapa yang bisa seperti Allah? Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamar. Dia yang memasukkan malam dalam siang, siang dalam malam, menjalankan, menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri di ajalin musamma, masing-masing berjalan di atas orbitnya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Adapun yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun. Ya meskipun qitmir, meskipun kulit ari yang ada di biji korma. Subhanallah. Lihat surat Fatir, ini juga Allah sebutkan tadi yang saya bacakan, surat Fatir ayat 13 14. Yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa. Hendaknya kita renungkan bagaimana kita menyembah mayat, bagaimana kita berdoa kepada wali-wali yang mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari kematian. Kemudian muncul zaman sekarang ada yang bilang hormatilah wali fulan yang ada di negeri kita, yang ada di kota kita, dia yang telah menjaga keamanan di negeri kita, maka jangan datangilah kuburannya, kemudian macam-macam. Subhanallah, wali suruh jaga kota, bagaimana jaga dirinya enggak bisa. Jaga diri dia sakit enggak bisa apa-apa. Waktunya meninggal, kemudian dia sudah mati, dia bilang dia menjaga alam semesta. Ya akhi, yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita ucapkan perkataan ini wali ini yang jaga kita. Ya orang semua akhirnya tergantung sama wali ini. Meyakini wali ini punya kemampuan, sudah mati loh. Kemampuan untuk menjaga kota ini dari mana seperti ini? Tidak benar. Yang jaga Allah siapa yang bisa? Dia masih hidup, dia enggak bisa jaga dirinya. Gimana sudah mati? Allah sebut dalam surat Al-Maidah juga. Al-Maidah ayat 76. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a." Apa kalian menyembah selain Allah yang tidak memiliki apapun, tidak mampu menguasai kemudaratan dan tidak mampu menguasai kemanfaatan. Wallahu was-sami'ul alim, sementara Allah adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan seterusnya di antaranya surat Saba ayat 22. Saya bacakan. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah ya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah yang kalian sembah selain Allah tidak menguasai sedikit pun, sekecil apapun di langit dan bumi. Ini semua yang di alam semesta ini Allah yang punya. Allah yang ciptakan. Mereka tidak pernah menciptakan, mereka tidak pernah memiliki apapun. Mau Nabi Isa, mau malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau wali-wali, mau sunan-sunan, mau kiai-kiai, mau siapapun, jin-jin yang disembah selain Allah, mereka tidak memiliki apapun di alam semesta ini. Bahkan kata Allah, "Ma lahum fihi min syirkin." Bahkan mereka juga tidak punya saham dalam kepemilikan tersebut, tidak punya kepemilikan secara istiqlal, secara merdeka, tidak punya otonomi dan juga tidak punya saham dalam kepemilikan tersebut karena mereka tidak ikut menciptakan. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka tidak pernah membantu Allah untuk menciptakan dan mereka tidak pernah membantu Allah untuk mengurusi alam semesta. Allah tidak butuh kepada mereka. Jadi kenapa disembah? Kenapa disembah? Jadi jika kita tahu Allah adalah Maha Raja, maka cuma Allah yang berhak untuk disembah. Ini di antara faedah kita mengimani Al-Malik, Maha Raja. Di antara faedah yang kedua, menunjukkan bahwasanya aturan raja yang harus berjalan, yang harus berlaku ya di kekuasaannya. Oleh karenanya seorang harus tahu bahwasanya hukum Allah yang harus berlaku. Hukum Allah lah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum dan syariat Allah yang seharusnya dijalankan. Jangan kemudian kita mau ikut membuat aturan untuk kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk pembangkangan. Makanya Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, maka dia zalim, maka dia fasik. Berani, ini kerajaan Allah yang ciptakan kamu, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan aturan, kau bikin aturan sendiri. Apalagi aturan yang melanggar aturan-aturan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kita ini siapa mau bikin aturan? Ya. Seperti anak TK mau bikin aturan yang telah dibuat oleh profesor, itu saja sudah sangat lucu. Apalagi kita makhluk yang kerdil yang tidak bisa apa-apa, kemudian memprotes pencipta alam semesta yang ilmunya meliputi segala sesuatu, kemudian bikin aturan kita memprotes, kita mau rubah-rubah. Kita ilmu cetek, nggak ada punya ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak berilmu kecuali cuma sedikit.
Kemudian di antaranya faedah yang bisa kita ambil, segala sesuatu milik Allah. Milik kita hanyalah titipan. Hanyalah titipan dari Allah. Makanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, semua milik kita, harta kita, ingat harta kita milik Allah, kita hanya titipan. Makanya Allah mengatakan harta Allah, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah menamakan harta kita dengan harta Allah. Makanya kita ini hanyalah dititip oleh Allah harta kita. Oleh karenanya ketika kita dititip harta, kita harus tahu dikemanakan harta tersebut. Tidak seenaknya kita keluarkan harta mau foya-foya. Tidak, Allah akan tanya, nikmat yang aku berikan kepada engkau berupa harta, apa yang kau lakukan? Titipanku itu apa yang kau lakukan? Kita tahu hakikat kalau kita dititipi, maka kita harus menjalankan, mengelola harta tersebut sesuai dengan pemilik yang sungguhnya. Karena kita cuma dititipin, bukan seenak kita. Kita punya harta, kita mau foya-foya, enggak, ada aturannya, harus digunakan pada yang bermanfaat. Tidak boleh mubazir, tidak boleh buat sombong-sombongan, tidak boleh buang-buang, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh kita punya karena kita uang banyak kita bakar uang, enggak boleh, haram. Enggak boleh. Enggak boleh, haram. Makanya para ulama mengatakan, kenapa rokok haram? Karena akibatnya membakar uang tiap hari. Membakar uang di antaranya. Demikian jiwa kita ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita milik Allah, tidak boleh kita asal-asalan ini tangan saya sendiri saya memotong, enggak boleh. Ini milik Allah. Jasad kita milik Allah. Kita enggak boleh merusak jasad kita. Enggak boleh. Makanya Allah menghukum siapa yang bunuh diri, Allah hukum dengan apa yang buat dia mati. Siapa yang menikam dirinya di dunia mati maka di akhirat dia akan menikam dirinya, disiksa dengan tikaman-tikaman tersebut. Makanya di antara kecerdasan dari Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal, kemudian Abu Talha bapaknya datang, maka Ummu Sulaim menghibur suaminya karena anak mereka masih kecil meninggal dunia dan tahu bagaimana Abu Talha sangat sayang kepada anak tersebut. Maka Ummu Sulaim berkata, bagaimana menurutmu jika ada seorang beri titipan, digunakan titipan tersebut, kemudian dia mengambil titipan tersebut? Kata Abu Talha, enggak ada masalah. Dia sudah dapat untung, sudah dikasih titipan, sudah boleh gunakan, diambil lagi, ya memang itu hak dia. Maka Ummu Sulaim mengatakan, sungguhnya anak kita titipan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya Allah ambil. Makanya kalau kita kena musibah, kita bilang, ingatkan diri kita yang sering lupa. Yang seakan-akan kita pemilik hakiki, padahal bukan. Pemilik hakiki adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, perusahaan kita milik Allah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah kita ingat bahwasanya semuanya adalah milik Allah, maka tidak boleh sembarangan untuk menggunakan yang kita merasa itu milik kita, padahal kita hanya dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah Allah mengkhusus hari kiamat. Mengkhususkan hari kiamat. Hari kiamat. Dalam firman-Nya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Raja hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan. Padahal kita tahu Allah menguasai bukan hari pembalasan saja, tapi semuanya Allah kuasai. Kenapa dikhususkan hari pembalasan? Kenapa dikhususkan? Karena yang bisa mengatur kebangkitan cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengatur hari kebangkitan dan peristiwa-peristiwanya hanya Allah. Siapa yang bisa menghidupkan lagi yang mati? Siapa yang bisa menumbuhkan tubuh kembali mereka yang sudah hancur? Sudah hancur ditumbuhkan kembali. Siapa yang bisa mengumpulkan mereka di padang mahsyar? Siapa yang bisa menghisap mereka? Siapa yang bisa menyidang mereka? Siapa yang bisa memizankan amal perbuatan mereka? Siapa? Hanya Allah semata. Maka dia benar-benar raja ketika itu, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, kenapa disandarkan hari pembalasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menguasai seluruh hari
Karena para raja tidak ada yang berani nongol. Tidak ada yang berani nongol ketika itu. Kalau kita tidak ada yang berani unjuk gigi. Makanya Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja dunia? Allah tanya, mana raja dunia? Tidak bisa apa-apa. Bangkit dalam kondisi telanjang. Raja. Di dulu dunia punya kekuasaan luar biasa. Dia ngomong dikerjakan. Betapa banyak rumahnya, betapa banyak hartanya. Bangkit, mati dalam kondisi miskin, dibangkitkan. Hufatan, oratan, gurlan, buhman. Tidak pakai alas kaki, tidak punya pakaian. Belum disunat. Apa berani menunjukkan hidungnya? Enggak berani. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengatur hari kebangkitan, dan para raja tidak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja dunia. Enggak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, nama yang paling buruk adalah Malikul Amlak. Raja di raja. Kalau apa? Ini hanya ada orang menamakan dirinya raja di raja, maka Allah murka. Rasulullah marah karena yang berhak disebut raja di raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tasamma Malikal Amlak." Sungguh yang paling hina, paling buruk nama seorang di sisi Allah adalah orang yang menamakan diri raja di raja. La malika illallah, tidak raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namakan ini raja di raja. Kau siapa raja di raja? Kekuasaan manusia masih sedikit, kau bilang raja di raja. Rajanya para raja. Malikul Amlak maksudnya raja para raja. Ini enggak boleh. Rajanya para raja cuma Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang menggelari raja dengan mengatakan raja di raja. Ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari sini kita tahu yang kelima, bahwasanya ilmu Allah maha sempurna. Pada sifat raja terkumpul sifat-sifat banyak yang sempurna. Banyak yang sempurna. Contoh, maha qadir, maha kuasa. Makanya Allah mengatakan, innaka ala kulli syai'in qadir tadi dalam ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Kalau dia tidak ala kulli syai'in qadir, dia enggak bisa diraja. Raja yang sesungguhnya dia kuasai segalanya. Maka Allah menyatakan dirinya innaka ala kulli syai'in qadir. Di antaranya juga maha berilmu, yaitu maha mengetahui seluruh makhluk ciptaannya. Allah mengetahui seluruh makhluk. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu apa yang diciptakan? Kalau Allah tidak menguasai seluruh makhluknya, dia tidak akan adil. Dia akan memberikan sebagian terluputkan. Dia tidak tahu segala kondisi, maka dia akan salah dalam memutuskan keputusan. Tapi karena Allah Al-Maha Adil, maka dia seorang raja yang sungguhnya, maka dia mengetahui seluruh kegiatan yang terjadi dalam kerajaannya. Allah SWT. Tidak ada pun satu pun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui segala ciptaannya, ya. Di antaranya dia adalah Al-Mudabbir, yang mengatur segalanya. Yang mengatur segalanya, itulah raja yang sungguhnya.
Dia mengatur segalanya, peraturannya itu yang berlaku. Peraturan tidak ada yang bisa menyelisihi aturan sang raja. Ya. Tidak ada yang menyelisihi aturan sang raja. Aturannya lah yang hanya berlaku karena dia adalah raja yang sesungguhnya. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil disebut oleh sebagian ulama, ketika kita tahu bahwasanya raja memiliki sifat seperti ini, maka kita ada rasa takut kepada raja tersebut. Kita kalau raja dunia kita takut raja. Raja semua dia tahu semua, kita takut sama raja seperti ini. Bukan raja memble, raja yang enggak ngerti, raja yang bodoh, raja dibohong-bohongin sama menterinya. Hendaknya raja yang benar-benar raja, ya. Benar-benar raja, maka kita akan memiliki rasa takut terhadap raja yang seperti itu, ya. Sebaliknya, ketika kita tahu raja tersebut maha mengetahui segala sesuatu, kita tahu raja tersebut sangat adil, maka kita punya pengharapan kepada sang raja. Kita tahu raja tersebut sangat sayang, raja tidak akan berbuat kezaliman sama sekali, maka kita ada harapan sama raja tersebut. Ya atau tidak? Iya. Makanya ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat berhijrah, Nabi pertama kali suruh berhijrah kepada di Habasyah. Kenapa? Ada Raja Najasyi. Kata Nabi, raja tersebut adil. Tidak akan seorang pun dizalimi di sisinya. Ketika tahu raja tersebut adil, maka para sahabat punya harapan kepada raja tersebut. Nah, bagaimana kalau kita tahu Allah Maha Adil dan Maha tahu segala kondisi kita? Ya, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, karena kita raja yang sangat adil. Ya. Jadi mungkin yang ketujuh kita tambahkan. Itu takut kepada Allah, kepada sang raja, sekaligus berharap kepadanya. Ini karena kita tahu raja maha adil, raja maha mengetahui segala sesuatu, maka kita pun berharap kepadanya. Inilah yang perlu kita renungkan ketika kita menyebutkan zikir-zikir tentang al-mulk, ya. Kita renungkan makna ini. Seperti kita mengatakan asyhadu la ilaha illallah syarika lahul mulku, la ilaha illallah syarika lahul mulku, lahul hamdu, wa la kulli syai'in qadir. Lahul mulku maksudnya sang maharaja. La ilaha illallah la syarika, tidak sembah yang berhak disembah kecuali. Kenapa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Lahul mulku. Dialah sang pemilik kekuasaan, dialah raja yang sesungguhnya. Walahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini kita paham maknanya, oh ternyata begini maknanya. Pemilik al-mulk itu raja yang sesungguhnya. Contoh kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, segala pujian adalah milikmu. Wa ni'mata, segala kenikmatan darimu. Wal mulk, dan kerajaan hanyalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada yang ikut-ikut kamu dalam engkau ya Allah, tidak ada yang ikut-ikut engkau dalam mengatur, tidak ada ikut-ikut engkau dalam mengambil keputusan, tidak ada. Kalau raja dunia rapat dulu, mikir dulu, enggak tahu masa depan bagaimana, takut, ngeri takut kerajaannya hilang, itu raja-raja dunia. Dan kerajaan mereka akan hilang ketika meninggal dunia. Entah mereka dilengserkan ketika masih hidup atau mereka pun meninggalkan kerajaan mereka. Pada hari kiamat Allah mengatakan antal malik, anal malik, ya, anal malik, aku adalah sang maharaja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Maka tidak ada yang bisa berani nongol menampakkan batang hidungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Yatwillahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamah." Allah melipat langit pada hari kiamat kelak. Langit-langit yang tujuh Allah lipat semuanya. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah memegang langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, thumma yaqul, kemudian Allah berkata, "Anal malik, aku adalah raja. Aku sang raja." Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong, yang ainal mutakabbirun, orang yang sombong, orang yang zalim, mana mereka? Yang di dunia sombong-sombong, mana mereka? Thumma yatwil ardina bishimalihi. Kemudian Allah melipat bumi yang tujuh dengan
7 lapis dengan tangan kirinya. Tsumma yaqul, Allah berkata, Anal Malik, aku adalah maharaja. Ainal Jabbarun, mana orang yang zalim di dunia. Ainal Mutakabbirun, mana orang sombong di dunia. Maka ketika hari kiamat Allah berkata, Limanil mulkul yaum, pada hari ini kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Allah bertanya dan dia yang jawab sendiri. Limanil mulkul yaum, siapa milik kerajaan pada hari kiamat kelak? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha berkuasa. Demikian ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan tentang maharaja. Sungguh bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.